Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Srader, saya Betaria Mardiani, mahasiswi dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Saya sebagai mentor modul Nusantara. Di sini kali ini kita berada di petilasan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Nah, di sini saya akan mengajak para Sobat Srader untuk mengenal bagaimana sih sejarah dari petilasan Sri Aji Joyoboyo ini. Nah, untuk tahu ceritanya, ikut saya yuk. Petilasan Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo ini terletak 6 km sebelah utara Simpang Limang Gumul, Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Sobat Srader, adapun sejarah singkat dari petilasan Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo ini yaitu tempat muksa atau Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo, Raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 yang terdapat di Desa Menang ini. Halo Sobat Srader, kali ini saya sudah berada di sekitar area dari petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo. Nah, saat ini saya berada di hall atau sering digunakan para pengunjung sebagai tempat istirahat. Nah, pengunjung di sini banyak memiliki beragam tujuan. Nah, tujuan yang pertama ada yang memang sengaja datang untuk melakukan wisata religi, dan yang kedua kemudian melakukan bermalam demi untuk mendapatkan wangsit. Kemudian yang terakhir, banyak pengunjung yang melakukan kenduri sebagai ungkapan rasa syukur atas permintaannya yang telah terkabul. Sobat Srader, nah saat ini saya sudah berada di depannya tempat persembahyangan para warga atau para pengunjung yang akan mendoakan dari Prabu Sri Aji Joyoboyo tersebut. Nah, sekedar info bagi para Sobat Srader yang berada di luar area kota Kediri, untuk para wanita jika yang sedang berhalangan dilarang atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat persembahyangan ini ya Sobat Srader, karena tempat ini tuh dianggap sebagai tempat suci. Halo Sobat Srader, kali ini saya sudah berada di depan tempat dari persembahyangan para pengunjung. Nah, seperti yang para Sobat Srader lihat, di belakang saya sudah tersedia yaitu tiga prasasti yang dilatar belakangi dengan relief kala tanpa rahang bawah. Nah, di setiap sudut dari prasasti ini itu terdapat ornamen-ornamen yang sangat indah. Kemudian sebagai fungsional para pengunjung disediakan juga ada sesajen dari kembang 7 rupa, kemudian ada gedang atau bahasa Indonesianya yaitu pisangnya berwarna kuning ya, dan juga ada seperti tempat minum yang bentuknya seperti kendi, kemudian dan juga ada sesajen yang menyan itu. Nah, Sobat Srader semuanya, saya saat ini sudah bersama dengan Mbah Mukri selaku juru kunci dari petilasan Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo. Nah, pasti para Sobat Srader penasaran nih, siapa sih Mbah Mukri ini? Jadi kita langsung tanyakan kepada beliau ya. Nah, gini Mbah Mukri, para Sobat Srader nih ingin tahu Mbah Mukri ini siapa sih? Terus kemudian asal rumahnya itu di mana? Kemudian tugasnya Mbah Mukri sebagai juru kunci itu apa aja? Mbah Mukri, juru kunci Pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Kalau tempat tinggal saya di Desa Pamenang. Ya, apalagi? Kemudian itu Mbah, apa tugasnya Mbah Mukri sebagai juru kunci itu apa aja gitu? Dari di sini tuh Mbah Mukri tuh tugasnya ngapain aja gitu? Oh, tugas saya yang pertama ya mengantarkan orang-orang yang datang ke sini yang mau berdoa ya. Kedua kalinya ya ikut ini bersih-bersih juga gitu. Bersih-bersih. Nah, juga itu kan tanggung jawabnya Mbah Juru Kunci. Iya. Nah, kemudian nih Mbah Mukri, kan para Sobat Srader ini kan berada di luar kota Kediri, pastinya juga belum tahu Prabu Sri Joyoboyo itu siapa. Nah, saya mau tanya, Prabu Sri Aji Joyoboyo itu siapa sih Mbah? Nah, Prabu Sri Aji Joyoboyo itu adalah Raja Kediri, tapi yang bertempat di Pamenang. Ya, Pamenang. Saya kemudian mau tanya nih Mbah. Nah,
di petilasan Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo ini itu biasanya ada acara apa aja sih Mbah? Kalau di petilasan Pamuksan Sri Aji Joyoboyo itu acaranya yang rutin itu setahun sekali, upacara satu suro dan bersih desa. Kalau upacara satu suro itu untuk menyeluruh ya, seluruh siapa dari mana saja boleh datang. Kalau buat bersih desa itu yang bawa berkatan itu biasanya orang desa saja, dari desa Menang Simit saja, tapi dari mana-mana boleh ikut. Nah, gitu. Oh nggih, ngoten. Jadi sobat Strider, Mbah Mukri ini tadi menjelaskan bahwa di petilasan Pamuksan ini itu ada 2 acara, yaitu yang pertama bersih desa yang biasanya dilakukan oleh warga dari sekitaran sini aja. Kemudian kalau satu suro itu acara tahunan untuk mengenang si Prabu Sri Aji Joyoboyo tersebut. Saya ini dari tadi itu penasaran banget nih Mbak, sama di belakang saya ini kan udah ada kayak tempat persembahyangan sama tempat untuk berdoa bagi para pengunjung kan Mbah ya. Nah ini kenapa sih Mbah kok 2 prasasti ini tuh bersama, kemudian kok ada 1 prasasti lagi di belakangnya, itu kenapa Mbah? Ya itu awal mulanya itu bagaimana? Ini sebelum moksa ya, Prabu Sri Aji Joyoboyo sebelum moksa yang di belakang itu melepas mahkotanya yang dinamakan loka mahkota, terus melepas bajunya atau busananya ya yang dinamakan loka busana, terus moksa yang dinamakan loka moksa gitu. Jadi begitu ya Sobat Strider, sudah dijelaskan sama Mbah Mukri kalau di depan ini itu ada loka busana sama loka muksa. Ya kalau yang di belakang itu loka mahkota nih Mbah. Ya. Kemudian saya juga mau tanya nih Mbah, yang kita sekarang ini duduki itu, yang kita ada di sini nih Mbah ya, ini itu pendopo atau aula sih Mbah? Nah, kalau yang sekarang diduduki ini pendopo ya, pendopo buat istirahat ya, buat istirahat lah. Oh, buat istirahat. Jadi Sobat Strider, kali ini kita itu ada di pendopo ya. Dan dari tadi juga saya melihat nih banyak para pengunjung bapak-bapak itu seperti yang kelihatannya bermalam. Nah itu tujuannya apa sih Mbak? Kalau saya dengar katanya untuk mendapatkan wangsit, itu bener apa gimana sih Mbak? Oh ya, kalau sini banyak pengunjung yang kesini ya. Itu yang pertama ada yang ingin tahu aja ada. Yang kedua orang-orang mau berdoa ya, berdoa minta berkahnya, sudah itu minta kepada yang Maha Kuasa apa yang diminta gitu. Untuk agama sendiri bebas nggak mau berdoa? Ya kalau mau berdoa itu menurut agamanya masing-masing ya. Oh, jadi Sobat Strider yang ingin berdoa di petilasan Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo itu bebas nggih, bisa dari agama manapun, pokoknya menurut keyakinan masing-masing saja. Itu ada yang berdoanya kita antar ke sana. Kalau ada yang berdoa sendiri tapi minta izin dulu, itu yang tadi itu minta izin dulu ya. Nggih. Jadi terima kasih nggih Mbak ya. Sepertinya saya sudah banyak sekali bertanya ke panjenengan. Saya mohon maaf nggih Mbak apabila ada salah kata saya. Ngapunten ingkang kathah nggih. Nggih.
Sobat Rider, itu tadi saya sudah melakukan wawancara dengan Mbah Mukri selaku juru kunci dari petilasan Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo. Nah, itu tadi saya juga sudah diantarkan sama Mbah Mukri untuk melakukan doa kepada Prabu Sri Aji Joyoboyo untuk meminta keberkahan. Nah, kemudian sangat luar biasa sekali perjalanan dalam menjelajahi wisata religi yang ada di kawasan petilasan Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo yang ada di kota Kediri ini. Wah, sangat luar biasa sekali perjalanan saya dalam menjelajahi wisata religi kali ini yang ada di petilasan Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo yang ada di kota Kediri. Sobat Rider semuanya, terus ikuti perjalanan saya dalam melakukan penjelajahan wisata kebinekaan yang ada di kota Kediri lainnya. Saya Betaria Mardiani, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.